Selamat pagi, bertemu kembali dengan saya. Saya Eko Aris. Di sini saya dari program studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma. Nah, hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita memanfaatkan tabel kebenaran dan Carnot Map untuk penyelesaian dan penyederhanaan logika pengendalian kita. Jadi baik kendali dengan menggunakan relay ataupun kendali dengan menggunakan PLC, kita bisa menyederhanakan program kita yang menggunakan pengendalian secara logika dengan menggunakan Carnot Map. Nah, mari kita akan diskusi bagaimana nanti di akhir juga kita akan ada kasus untuk menyederhanakan program kita, rangkaian kita dengan menggunakan Carnot Map. Nah, kalau terkait dengan pengendalian secara logika, itu tergantung dari jumlah input kita, maka di situ ada beberapa kemungkinan koneksi kita berdasarkan logika yang diinginkan. Nah, jumlah kemungkinan koneksi itu adalah 2 pangkat N. Ya, N di sini adalah jumlah input. Jadi, di sini nanti kalau ada satu input, maka ada kemungkinannya itu adalah 2 pangkat 1, yaitu 2 kemungkinan. Ya, kemungkinan logikanya apa? Input satunya on atau harganya 1, atau input satunya off, harganya 0. Ya, kemungkinannya cuma ada 2. Nah, kemudian jika kita mempunyai 2 input, maka kemungkinannya berapa? Kemungkinannya adalah 2 pangkat 2 atau 4 kemungkinan, ya. Berarti input 1 dan input 2 di situ misalnya dua-duanya kondisinya off atau 0, itu kemungkinan pertama. Kemudian input 1 on, input 2 off, itu kemungkinan kedua. Input 2 on, input satunya off, kemungkinan ketiga. Input 1 dan input 2 on, itu kemungkinan keempat. Maka dari 2 input akan ada 4 kemungkinan. 3 input akan ada 8 kemungkinan. 4 input akan ada 16 kemungkinan. 5 input akan ada 2 pangkat 5 atau 32 kemungkinan. Dan semuanya yang ada di sini ini akan kita gambarkan di dalam sebuah tabel kebenaran, gitu ya. Jadi kalau teman-teman belajar tentang aljabar boolean, maka ini akan banyak dibahas di aljabar boolean, ya. Kita tentang tabel kebenaran. Oke, kita lihat di sini misalnya ini tadi ada 2 input. Ini adalah tabel kebenaran kita. Maka ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama input X dan Y 0, ya. Nanti tergantung dari logikanya. Kalau X dan Y-nya 0 atau off, maka outputnya harus bagaimana? Outputnya on atau outputnya off. Ini nanti tergantung dari kasus yang kita hadapi. Terus ini kemungkinan kedua 0, 1. Kemungkinan ketiga 1, 0. Dan kemungkinan keempat adalah 1, 1. Kalau 3 input, maka di sini akan ada 8 kemungkinan. Kemungkinannya adalah input X, Y, Z-nya 0. Ya, nanti outputnya bagaimana? Bisa 0 atau bisa 1. Terus X, Y-nya 0, Z-nya 1, dan seterusnya sampai X, Y, Z-nya bernilai 1. Gitu ya. Nah, nanti Anda bisa membuat tabel kebenaran untuk 4 input, untuk 5 input, dan nah, sekarang kita akan belajar bagaimana tabel kebenaran itu diterjemahkan dalam Carnot Map. Ya, Carnot Map ini sudah dibuat oleh Carnot tahun 1953 dan masih dipakai sampai sekarang, gitu ya. Oke, kita lihat yang ada di sini. Kita di sini mempunyai 4 input A, B, C, D. Nah, dari tabel kebenaran yang tadi kita pelajari, gitu ya. Maka kalau ada 4 input berarti ada 16 kemungkinan. Ya, ini kemungkinan pertama. Input A, input B, input C, input D-nya bernilai 0. Sampai kemungkinan ke-16, input A, input B, input C, input D bernilai 1. Ya. Nah,
ini akan kita gambarkan di dalam Carnot Map. Jadi yang di sebelah kiri ini adalah tabel kebenaran. Nah, ini adalah Carnot Map. Ya. Carnot Map-nya sengaja kita buat urut gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau teman-teman melihat dari Carnot Map yang lain mungkin bisa jadi susunannya berbeda. Nah, ini sengaja dibuat susunannya supaya urut ya, supaya mempermudahkan kita. Yaitu apa? Di sini pertama kali yang harus kita pahami bahwa A itu jika nilainya 0 itu kita tulisnya A terus ada garis di atasnya. Ya. Kalau nilainya 1, A tanpa garis di atas. Demikian pula B, kemudian C dan D. Ya. Nah, kemudian karena di sini ada 4 input, kita membagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 adalah input A dan B, kelompok 2 adalah input C dan D. Ya. Nah, kita gambarkan di sini. Ya, berarti di sini kita membuat 16 kemungkinan yang ada di tabel kebenaran kita. Ya. Nah, tadi di sini kemungkinan pertama yang satu di sini. Ya, kenapa satu ini ditulis di sini? Ini satu, ini adalah satu di sini. Berarti kemungkinannya adalah yang satu yang ada di sini, A-nya itu 0, ya, A-nya 0 digambarkan di sini, B-nya 0, ya, C-nya 0, D-nya 0. Maka 1 itu adalah wilayah dari A, B yang not, C, D yang not. Ini 1. Terus 2 yang ada di sini, ya, itu AB-nya masih 0. Maka 2, AB-nya 0. Yang 1 adalah D. Maka di sini ini wilayahnya AB, C not D, ya, AB not, C not D, ya, di sini 2. Anda lihat di sini 2 ini akan kita tulis di sini. Maka Anda lihat di sini ada AB ini kemungkinannya adalah A not, B not, A not B, A B not dan AB. Kalau CD di sini C not D not, C not D, C D not sama CD. Ya. Nah, sehingga dari tabel ini kita bisa mengurutkan bahwa 1 itu ada di sini, 2 ada di sini, 3 ada di sini, 4 ada di sini, 5 ada di sini, 6 ada di sini, 7 ada di sini, 8 ada di sini, dan seterusnya sampai 16 itu ada di sini. Maka kalau di sini 16, maka di sini A-nya itu nilainya tidak ada tidak ada atasnya, di sini tidak ada garis atas ya. B-nya juga, C-nya juga, D-nya juga. Maka ini A, B, C, D ya. 16 ini kan wilayahnya A, B, C, D ya. A, B, C, D. 11 ya, wilayahnya A, B not, C, D not. Maka 11 di sini A, B not, C, D not. Ini kalau ditarik AB ya, A, B not ditarik ke sini, terus C, D not ditarik ke sini, ketemu 11. Kalau 6 berarti kan ini A not B, C not D ya. A not B, C not D ya. Maka A not B, C not D. Nah, ini 6 ini adalah wilayahnya itu ya. Oke. Nah, maka dari tabel kebenaran kita sudah tahu bagaimana meletakkan itu di dalam Carnot Map kita. Nah, mungkin nanti ada yang meletakkannya dengan beda. Misalnya CD-nya ditaruh di sini, maka nanti urutannya ini akan berbeda ya. Apa yang ada di tabel kebenaran ini akan digambarkan di sini secara berbeda. Oke. Nah, tadi bicara masalah pembagian wilayah Carnot Map ya. Maka kalau di sini nomor 1 ini wilayahnya mana? Ya wilayahnya A not B, C not D. Maka di sini 1 ini adalah wilayahnya A not B, C not D. Ya, karena di sini ada 4 input, maka kalau di sini hanya satu saja, satu sel saja, satu wilayah saja, ya,
maka nanti digambarkannya mesti ada 4 input. Ya. 10. Wilayahnya mana? A, B not, C not, D ya. A, B not, C not, D ini 10. A, B not, C not, D. 16 wilayah mana? A, B, C, D ya. A, B, C, D. Maka ini wilayah 16. Nah, bagaimana kalau ini tidak merupakan hanya satu sel saja, tapi 2 sel digabung. Maka ini adalah yang di blok warna merah di sini, ini kan 2 sel, 1 dan 5. Ya, ini wilayahnya siapa 1 dan 5? Nah, maka kita lihat di sini. Karena di sini 1 dan 5, ini kan wilayah yang ada di kolom 1 ya. Kolom 1 ini kan C not D. Ya. Nah, terus kemudian 1 dan 5 ini kan baris 1 dan baris 2. Ya, 1 dan 5 ini kan baris 1 dan baris 2. Kita lihat mana yang tidak berubah. Ya. A not di sini A not, ini tidak berubah. B not di sini B, berarti kan berubah. Maka wilayahnya adalah wilayah yang tidak berubah. Maka 15 itu kalau dari sisi baris, ini adalah wilayahnya A not. Karena yang tidak berubah adalah A not. Dari baris 1 ke baris 2 kan sama-sama A not, tidak berubah. Tapi yang B ini berubah, baris 1-nya dia B not, baris 2-nya B. Maka 15 ini bukan wilayahnya B maupun B not. Karena B not juga maupun B dia bernilai 1. Ini adalah wilayahnya A. Maka menuliskannya apa? Berarti 15 di sini adalah wilayahnya A not, C not, D ya. Maka di A not, C not, D not. Gitu ya. Oke. Kita lihat kalau sekarang ini ada 4 sel yang kita gabung yang warna biru. 1, 5, 9 dan 13. Tadi 1, 5, 9, 13 ini kan ada di kolom 1. Ya. Kolom 1 itu kan wilayahnya C not, D not. Ya. Nah, kemudian karena 1, 5, 9, 13 ini ada di baris 1, 2, 3 dan 4, maka di sini semua perubahan yang ada di sini ini tidak mempengaruhi, maka ini tidak merupakan wilayahnya karena berubah terus. Ya. Nah, maka dari 4 sel tadi 1, 5, 9, 13 ini adalah wilayahnya C not, D not. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kalau 8? Ya, 8 sel digabung. Maka 8 sel kita melihat ini adalah kolom 1, kolom 2, terus baris 1, 2, 3, 4. Karena dia baris 1, 2, 3, 4, maka A, B di sini tidak merupakan wilayahnya yang kotak warna hijau. Yang merupakan wilayahnya kotak warna hijau itu kan mana yang tidak berubah? Yang tidak berubah adalah C not. Maka yang warna hijau di sini yang merupakan gabungan dari 8 sel 1, 2, 5, 6, 9, 10, 13, 14 ini adalah punyanya C not. Gitu ya. Punyanya C not karena D-nya berubah. Ya, yang tidak berubah hanya C not saja. Oke. Nah, mari kita manfaatkan di sini untuk menyederhanakan kasus kita. Ya, misalnya kita punya kasus, ya, ada 4 buah tombol dan 1 buah lampu. Ya, lampu itu akan hidup jika baris 2, baris 4, baris 5, baris 6, baris 8, baris 10 dan baris 14. Gitu ya. Maka kalau kita menggunakan PLC di sini ada 4 input. Inputnya tombol 1, tombol 2, tombol 3, dan tombol 4 kita masukkan masing-masing alamat 0, 1, 2, 3. Outputnya lampu 1, alamatnya 100, 00. Maka
Nanti Anda perlu wiring inputnya dan wiring outputnya. Silakan Anda sudah bisa caranya wiring. Nah, bagaimana kita menerjemahkan tabel kebenaran di sini di dalam program PLC kita? Ya, sama dengan yang tadi. Ini kita gambarkan dulu. Yang pertama, 0 kita gambarkan normally close. 0 normally close. 0 normally close. 1 kita gambarkan normally open, ya. Tombol 1 tadi kan alamatnya 0, maka ini alamat 0, alamat 1, alamat 2, alamat 3, gitu ya. Ini yang atas di sini sudah selesai kita gambar yang atas. Atau nah di sini disambung secara paralel. Atau 0 0 1 1, ya. Close close, open open, ya, dari alamat 0, alamat 1, alamat 2, alamat 3. Ini alamat 0, alamat 1, alamat 2, alamat 3. Terus kemudian yang ketiga 01, ya, close open, 01 close open. Terus sampai yang terakhir di sini 1101, maka open open close open. Nah, maka ini dari tabel kebenaran ini kita bisa membuat program PLC kita. Sehingga di sini kalau misalnya kasus yang kedua berarti ditekan tombol 4 saja. Ini saya tekan tombol 4 saja yang terhubung ke alamat 3 ini saya tekan, maka ini akan aktif. Ya. Saya tekan 3 dan 4, 3 dan 4, ya, maka aktifnya lewat jalur yang kedua di sini. Oke ya. Nah, oke. Nah, berarti di sini dari tabel kebenaran ini sudah langsung kita bisa membuat program kita. Nah, hanya saja masalahnya adalah program kita ini kan jadi panjang, gitu ya. Program kita jadi banyak di sini ada banyak kontak-kontak yang harus kita gambarkan. Nah, sekarang dengan menggunakan Carnot Map kita akan menyelesaikan program ini atau menyederhanakan program ini. Bagaimana caranya kita lihat di sini. Ya. Nah, tadi apa yang sudah tadi kan yang hidup 2, 4, 6, 8, 10, 14 di sini ya. 2, 4, 6, 8, 10 dan 14. Ada 6. Nah, tadi kan kita gambarkan di dalam Carnot Map kita, ya. Carnot Map kita tadi. 2 tadi kan di sini. Yang bernilai 1 ini. Yang bernilai 1 4 ini. Ya. Ini 1 2 3 4. Berarti ini 1 ini digambarkan di sini, 1 di sini digambarkan di sini, 1 di sini digambarkan di 6, 1 di sini digambarkan di 8, 1 di sini digambarkan di 10, 1 di sini digambarkan di 14. Oke. Nah, maka ini sudah kita tulis tadi yang on saja itu di dalam Carnot Map kita, ini kita gambar. Yang lain nilainya 0 di sini, ya. Ini sengaja saya kasih dalam kurung, artinya di sini adalah baris yang kedua. 6 ini baris yang ke-6 dan seterusnya, ya. Nah, dari semua yang bernilai 1 tadi, kita kan tadi punya atau tahu wilayah, ya, wilayah dari Carnot Map. Nah, maka kita bisa mengelompokkan. Yang nilainya 1 itu kita kelompokkan. Nah, di sini catatannya, semakin banyak sel yang dikelompokkan akan semakin sederhana. Tadi kan 1 sel saja, itu akan ada 4 input yang perlu digambarkan. Tadi yang nomor 1, berarti kan A, B not, A not, B not, C not, D not, gitu ya. Kalau di sini tadi, berarti A not, B not, C not, D, ya, yang di sini. Itu kalau 1 sel saja. Nah, maka yang berdekatan coba kita kelompokkan. Nah, ini ternyata yang 1 yang ada di sini ini saya kelompokkan di sini. Saya blok warna hijau di sini. Ini jadi 1 kelompok. Maka nanti ini ada 4 sel yang menjadi 1. Maka 4 sel jadi 1, nanti programnya hanya butuh 2 input saja. Inputnya wilayah mana yang di sel di sini? Ini adalah wilayahnya C not D. Ya. Kelompok kedua, ini yang saya kelompokkan ini hanya 2 saja di sini. Karena hanya 2 saja, ini wilayahnya mana? Ini wilayahnya CD dan di sini wilayahnya yang tidak berubah yaitu A not. Ya, maka A not CD yang di sini C not D. Ya, kita detailkan lagi di sini. Ya.
Nah, ternyata tadi kita bisa menyederhanakan lagi. Tadi ya, semakin banyak sel yang digabung akan semakin sedikit, semakin sederhana. Tadi kan yang sudah warna merah ini sudah kita gabung, yang warna biru tadi di sini. Nah, ternyata warna biru ini bisa kita tambahkan juga warna biru yang ada di sini. Ingat, sel ini bisa dipakai lebih dari satu kali ya untuk kelompok yang berbeda. Ya, jadi di sini satu-satu yang ada di sini bisa saya gabung satu-satu yang ada di sini. Kenapa? Karena di sini yang tidak berubah ada, yaitu D. Ya, ini satu-satu di sini dan satu-satu di sini, C-nya berubah tapi D-nya tidak berubah. Ya, sehingga menjadi 4 kelompok. Maka yang warna merah di sini, ini wilayahnya mana? Ini wilayahnya C not D. Maka kita gambarkannya adalah C not D. Terus yang warna biru di sini, wilayahnya mana? Ya, dari sisi baris, ini yang tidak berubah adalah A not. Dari sisi kolom yang tidak berubah adalah D. Maka di sini adalah yang biru, wilayahnya A not D. A not D. Ya, maka program yang tadi semula seperti ini bisa kita sederhanakan menjadi hanya C not D atau, ya, di sini bukan dan, ya. C not D atau di sini, ya, atau, ya, atau A not D, ya, di sini C not D sama A not D, ya. Maka program kita menjadi hanya cukup seperti ini. Nah, ini pun yang D ini bisa kita gabungkan menjadi hanya seperti ini. Jadi yang semula di sini kita harus menggambarkan semua kontak yang ada di sini berdasarkan tabel kebenaran, tapi yang di sini kita bisa menyederhanakan, ya, dengan menggunakan Carnot Map sehingga program kita hanya menjadi seperti ini. Nah, ini bisa kita buktikan bahwa fungsinya sama, ya, program ini fungsinya sama, tetapi jauh lebih sederhana. Oke, nah itu adalah bagaimana cara kita menerjemahkan dengan menggunakan tabel kebenaran kasus logika kita dan menyederhanakan dengan menggunakan Carnot Map. Nah, ini baru Carnot Map yang sederhana. Nanti ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk pelajari Carnot Map lebih lanjut. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih.